terkait dengan dak pendidikan. Ternyata hasil evaluasinya sangat memprihatinkan, sehingga kebijakannya pada saat itu termasuk di Komisi 5 di hold, ya, ditunda untuk tidak diserahkan kembali ke daerah terkait dengan dak pendidikan. Ternyata hasil evaluasinya sangat memprihatinkan, sehingga kebijakannya pada saat itu termasuk di Komisi 5 di hold, ya, ditunda untuk tidak diserahkan kembali ke daerah. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan berikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Apa yang menjadi saran dan masukan, insya Allah ini nanti akan jadi bekal kami ketika rapat kerja dengan kementerian terkait. Saya rasa dan saya yakin semua sepakat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang jadi catatan kami tadi, ada rekan kita yang menyampaikan persoalan akses pendidikan bermutu. Salah satunya adalah mensyaratkan mengenai tempat belajar. Memang kita akui, pemerintah sudah berusaha mengalokasikan tidak sedikit anggaran untuk bagaimana perbaikan tempat-tempat belajar yang memenuhi syarat. Tetapi pengalaman kami di Banggar kemarin, ada sejumlah angka kisaran antara 7 sampai puluhan triliun yang ini terkait dengan dak pendidikan. Ternyata hasil evaluasinya sangat memprihatinkan, sehingga kebijakannya pada saat itu termasuk di Komisi 5 di hold, ya, ditunda untuk tidak diserahkan kembali ke daerah. Jadi kami mohon dengan hormat Bapak Ibu selaku pegiat pemantau persoalan pendidikan ini, tolong kawal ketat persoalan ini. Karena betapapun setiap kebijakan selalu ada bias implementasinya. Dana BOS dan sebagainya, dana alokasi pendidikan, alokasi khusus pendidikan dan sebagainya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin mencari celah fiskal yang kira-kira mampu untuk memajukan dunia pendidikan. Belum lagi ditambah pemenuhan 20% sejak amanat Undang-Undang Sisdiknas di 2003 sampai sekarang. Nah, ini yang terakhir dan waktunya sudah sangat singkat. Bagi saya yang penting, pertama terima kasih Bapak Ibu, masukannya luar biasa sekali. Saya memang tadi terlambat tapi saya mengikuti secara live streaming dari perjalanan dan cukup seru. Saya berterima kasih sekali karena apa? Yang Bapak Ibu ungkapkan itu adalah jeritan hati saya sebetulnya selama ini yang ada di Komisi Pendidikan, bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo itu benar. Jangan kita bangga melihat data statistik bahwa semua oke, padahal di daerah itu sangat bertolak belakang. Dan itu yang saya rasakan, ini membuat saya semakin semangat. Terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya, dan mungkin Bapak untuk pimpinan. Kita berhadapan dengan anggaran pendidikan yang cukup besar. 722 triliun itu bagaimana caranya supaya kita punya itu betul-betul 20% itu kembali ke pengelolaannya ke Komisi Pendidikan. Ini PR besar kita Ibu, karena melihat persoalan bangsa yang cukup besar di dunia pendidikan, kayaknya kita kurang dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah saat ini, sangat kurang. Tapi walaupun tadi sempat dipaparkan, kalau dihitung-hitung masih ada lebihnya, apalagi mengenai pendidikan gratis Pak, ya, yang dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu luar biasa sekali. Memang harusnya kita patuh terhadap amanat Undang-Undang 31 itu ayat 1 dan 2. Bahwa pendidikan gratis ya untuk pendidikan dasar harusnya semua. Baik negeri maupun swasta, saya setuju itu Pak. Tetapi kalau dihitung ternyata masih ada lebih. Nah makanya ini kita perlu hitungan yang cermat Ibu Pimpinan, dan kalau memang itu kita kekurangan anggaran, bagaimana caranya kita minta penambahan anggaran oleh pemerintah. Karena sebetulnya kita kembali lagi ke amanat konstitusi bahwa
Kita harusnya 20% itu harusnya ada di komisi kita, Komisi Pendidikan. Tapi ini kan tersebar ke beberapa kementerian lagi. Padahal kalau kita mau lihat siapa sih yang mengawasi anggaran pendidikan itu di sana dipakai dengan baik, ya kan? Ini selama ini tidak ada pernah laporan kepada kami sebagai Komisi Pendidikan. Padahal justru kita yang harusnya mengawal ketat 20% anggaran pendidikan itu, Ibu Pimpinan. Jadi saya berharap teman-teman Bapak Ibu Komisi 10 melalui pimpinan, mari kita berjuang bersama bagaimana caranya kita selesaikan masalah pendidikan di Indonesia ini untuk mutu yang lebih baik ke depan. Ada infrastruktur, ada sarana prasarana, ada kekurangan guru, dan masih banyak lagi. Bahkan tadi sempat diangkat ya, ada korupsi di bidang pendidikan. Itu pun harus menjadi fokus kita bersama bagaimana supaya dana-dana BOS, dana-dana PIP, dana-dana KIP yang juga disalahgunakan juga di beberapa perguruan tinggi, itu juga harus diselesaikan. Jadi menurut saya kalau kita mau selesaikan benar, kita harus bersihkan benar-benar semuanya. Oleh sebab itu dari saya itu saja pimpinan, bagaimana nanti kita berbicara dengan Bapak Ibu Menteri, inilah baru kita bahas sampai ke kulit-kulitnya. Artinya kita lihat bahwa kalau ada yang harus diselesaikan, kita selesaikan. Dan ini butuh konsentrasi teman-teman ya. Khusus konsentrasi Bapak Ibu Dewan kita sama-sama dengan Bapak Ibu Menteri ini yang penting. Karena bicara soal anggaran pendidikan, mumpung kita masih di awal periode dan masih anggarannya masih ada, kita harus berjuang bersama. Saya rasa itu untuk menjawab persoalan pendidikan. Karena percuma kita bicara kalau tidak didukung oleh anggaran pendidikan dan pengawasan yang tinggi. Dari saya demikian pimpinan, terima kasih. Setelah saya mendengar semua uraian dari Koalisi Pendidikan Nasional, dari Universitas Pendidikan Indonesia, dari Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta, yang luar biasa tadi, sebenarnya banyak kritikan juga kepada kami sebenarnya secara tidak langsung, berdasarkan data juga dari kawan-kawan PSPK. Dan kesemuanya itu membuat kami harus sangat-sangat serius ketika kami nanti melakukan pembahasan di Komisi 10 bersama kementerian. Karena semuanya seolah belum pas. Baik itu soal kurikulum, baik itu soal alokasi anggaran, soal kesejahteraan guru, soal akses, soal kejadian-kejadian yang berada di sekolah apakah itu bullying ataupun kekerasan. Jadi ini semua menjadi evaluasi bagi kami. Apa yang salah terhadap kebijakan yang lampau? Apa yang kemudian harus kami perbaiki? 10 tahun, terakhir Nadiem Makarim itu 5 tahun atau berapa tahun Bu? 5 tahun Mas Nadiem Makarim. Sebelumnya ada Pak Anies dan ada Pak Muhadjir Effendi. Nah, rupanya kita belum melihat keberlanjutan. Saya juga sangat khawatir, jangan-jangan masukan Bapak Ibu ini juga nanti kemudian Menteri yang baru ini juga terpotong terhadap beberapa kebijakan yang sudah ada waktu kemarin. Maka saya sungguh berharap Bapak Ibu juga akan memberikan masukan ini secara resmi dan tertulis kepada Kementerian Pendidikan khususnya di pendidikan dasar dan menengah. Karena yang kita bicarakan tadi soal pendidikan dasar dan menengah. Secara tertulis berikan masukan ini. Supaya apa? Kami di sisi pemerintah dan di sisi legislatif akan mempunyai pandangan yang mungkin nanti bisa sedikit sama. Sehingga kebijakan yang nanti diambil, karena kebijakan itu adalah persetujuan antara eksekutif dan legislatif, nanti akan muncul kebijakan yang memang pas bisa kita terapkan untuk ke depan. Meski suara dari Bapak Ibu orang tua siswa itu ketakutan terhadap perubahan kurikulum, itu juga luar biasa. Sudah terlanjur beli buku, Bu. Nanti kurikulum berganti lagi, kami harus ganti buku lagi. Meskipun ada juga yang orang tua, Bu, Ibu tahu tidak sih kurikulum merdeka itu bukan anak-anak yang ngerjakan PR. Ketika saya tanya 300 ibu-ibu berkumpul, yang mengerjakan PR
lebih dari 80% itu orang tuanya, bukan anaknya. Kan ini mesti ada sesuatu yang perlu kita pikirkan, tidak hanya dari sisi anak didik, tetapi orang tua. Ketika orang tua melakukan itu pasti karena ada problem. Maka dengan berbagai masukan dari Bapak Ibu, sekali lagi mohon nanti kita fokus. Mana yang mesti kita selesaikan terlebih dahulu. Saya boleh berpikiran, ini angka PISA kita terlalu rendah nilainya. Mungkin itu yang kemudian Pak Presiden, ya saya sangat apresiasi terhadap ide Pak Presiden untuk memberikan pembelajaran soal matematika itu sejak dini. Karena ketakutan terhadap matematika itu, kalau saya Pak, nilai saya agak sombong dikit Pak, kalau matematika saya boleh dites Pak, nilainya selalu 9, 10, 9, 10, katanya. Tetapi memang ketakutan itu di kalangan anak didik kita sangat luar biasa. Aduh, besok ulangan matematika. Menjadi momok. Mungkin itu yang membuat ide Pak Prabowo untuk kemudian bisa diterapkan. Bapak boleh saya kira juga memberikan masukan soal ini. Hanya bagaimana polanya memberikan pendidikan matematika sejak dini itu seperti apa? Jangan sampai kemudian sejak dini malah menjadi takut terhadap matematika. Sejak dini itu sebenarnya, oh ini ada permainan bola-bola warna-warni, pindahkan 3 bola yang warna merah. Ini kan permainan tapi belajar matematika. Oh ini ada telur, telur ini nanti digoreng 3, telurnya masih berapa? Oh masih sekian. Ini kan keseharian kita. Tetapi saya sungguh berharap bahwa masukan dari Bapak Ibu nanti kita akan fokuskan. Walaupun masalahnya itu banyak, masalahnya banyak. Tapi titik awal untuk menyelesaikan itu di mana?